Oke, kembali lagi di Trivelas dan gua udah bersama alumnus dari Freie University. Apa bacanya? Freie Universiteit. Ah, itu dia. Fu ya. Ya, VU. Iya. Fu. Kalau jurusan politik nih perlu dibubarin juga nggak nih? Nah kan Bang ada FISIP juga kan, FISIP gua politik, sosiologi. Oh masih aman lah ya. Ini jadi pandit. Kania jadi apa nggak tahu tuh. Politik juga. Iya. Ada nggak orang jurusan ilmu politik di Indonesia ini yang jadi politisi? S1-nya. Yang lu kenal top of mind? Siapa ya? Susah Ya, nggak langsung cengteng. Nggak di Belanda pun nggak. Terus kenapa coaching ngambil politik tuh? Gini. Pelaku politik itu rata-rata backgroundnya hukum, bukan politikologi. Iya. Politikologi kan untuk memantau, observe, bukan pelaku. Lah kan yang mantau nggak harus masuk ilmu politik, coach. Enggak, tapi backgroundnya dasarnya akan lebih kuat kalau lu masuk ilmu politik. Lalu kenapa nggak kerja di bidang politik kalau kayak gitu? Karena gue lebih suka di bola. Kan? Bubarin nggak tuh? Kalau filsafat tuh memantau filsafat. Memantau. Lu tahu, mayoritas kerjaan gue itu di sale. Kalau orang tanya, sekarang nggak ada gunanya dong coach kuliah politikologi. Salah besar. Oh salah. Salah. Lu di politikologi lu belajar yang paling gue pelajarin itu belajar diskusi. Belajar meyakinkan, convince people. Convince itu kan sebenarnya lu tahu kebutuhan mereka. Sales kan sama. Lu butuh apa? Lu perokok, lu butuh rokok, kita jual rokok ini. Kan nggak jauh beda. Tapi skillnya untuk melakukan diskusi itu lu belajar. Nggak lu pelajari di ekonomi atau di sosiologi atau di apa. Lebih di politikologi. Nah itu yang kepake untuk gue ya. Lu bidang sales tadi. Ini FIFA World Cup ini gimana? Sukses nggak menurut lu? Di mata seorang yang mengklaim dirinya jago banget selling ini. Selling dan politik dan juga. Politikus juga. Kan FIFA kan organisasi politik kan? Oh ya. Gue itu di bidang sales, seingat gue selalu sales gue number one dari yang lain-lain. Always the best. Di manapun lu. Ya sampai di sini itu ada Wilan saksinya. Gue jualan flooring nomor 1. Jualan ini itu I have to be the best. Kertas juga dulu lu. Kertas. Merch pun kan udah mahal orang yang beli di Belanda whatever lah. Karena gue nggak percaya yang namanya kompetitor ya. Untuk gue kompetitor itu doesn't exist. Yang ada mereka hanya kolega bukan kompetitor. Kolaborasi ya. Bukan, gue harus memanfaatkan kapasitas gue semaksimal mungkin. Mau mereka berada di atas gue, di bawah gue, I don't care. Jadi gue nggak punya kompetitor. Pokoknya gue akan puas kalau gue udah mentok melakukan segalanya sesuai dengan kemampuan gue. Bahwa gue bikin kesalahan pasti. Bahwa gue ada kekurangan pasti. Tapi gue fokus ke kelebihan gue. That's my prinsip hidup gue. Dan itu yang lu bawa sampai lu jadi pundit paling populer sekarang. Paling populer atau enggak itu kan orang yang nilai. Tapi yang penting gue udah melakukan segalanya untuk sesuai dengan kemampuan gue. Ini FIFA ini gimana FIFA ini tadi? Nah, ya, FIFA ini Infantino kan bilang sukses. Gue bilang ini orang apa ya? Halu. Penipu, delusional. Iya, delusional itu kata-kata yang paling tepat untuk dia. Padahal this guy is smart, very smart, ngerti nggak? Yeah. Sampai dia bisa mengeluarkan itu artinya ya dia secara menipu rakyat bola bahwa ini event gagal total dari segala segi. Lu tahu, orang kan kaget dengan prize money-nya hampir 1 M. 1 M itu linea recta dari Saudi lewat The Zone. The Zone ke Saudi ke The Zone ke
Ya secara tidak langsung kan langsung. Yang Iya kan? disebut oleh Ferry Irwandi dozen ini yang minggu lalu kan. Dan kalian juga nyebut dozen semua ya. Gue juga baru tahu. Terus dikoreksi Bang, The Zone Bang. Iya, gue juga baru tahu Thank you, bahwa thank you. bacanya The Zone. But apa namanya? Dari segala segi ini gagal. Dari segala segi. Coba kita Mana ada satu, mana ada lu event gratis zaman sekarang. Kita jabarkan lah kegagalan ini. Ya, coba satu. breakdown. Iya. Kedua, Gratisnya harga yang mana? Gratisnya Enggak. penayangannya. Penayangannya. ya, Oh, oke. TV rights-nya gratis, mana ada zaman sekarang. Iya. Itu untuk sepak bola cewek itu gratis. Yang cowok mana ada. Apalagi event besar. Itu bukannya artinya semua operasional udah tercover sehingga gratisan bisa dijual gratisan. Enggak, kalau enggak ada yang nonton. Oh, Enggak ada yang beli. Dan percaya atau enggak, orang mungkin bilang kebetulan. Setelah mereka akhir Desember 2024 mengambil keputusan untuk bekerja sama, Saudi, PIF, Public Investment Fund yang punya 4 klub itu, yang ujungnya juga BUMN-nya Saudi. Seminggu kemudian, Saudi Arabia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia. Setelah mereka deal 1M. 1M itu kan di atas kertas, di bawah meja kan kita nggak tahu. And it happens. ya. Oke. Satu. Kedua, tiket itu sampai sedemikian murah pun sampai tiketnya itu dijual lebih murah daripada match MLS. Mereka bikin trik baru lagi. Kalau lu beli tiket, lu punya rights untuk beli tiket Piala Dunia. Di situ mereka udah concern. Ini kan trik-trik yang kalau lu yakin dengan produk lu, you don't have to do that. Chip shot ya. Ya. Terus pemain ini dikritik sama Sepp Blatter bahwa pemain ini bukan robot. Itu yang di episode sebelumnya kita sudah bahas. Kualitas karena terlalu padatnya pertandingan sehingga kualitas pertandingan itu menurun. Kita lihat berapa match bagus sih kita tonton. Munchen PSG, Chelsea PSG. Apalagi? That's it kira-kira. Yang lain kualitas City, kualitas Munchen itu semua menurun. Ya. Nah, terus suksesnya dari mana? Penonton lihat sendiri. Cuaca sangat tidak direkomendasikan untuk bermain, bahkan berbahaya. Berapa kali di atas 38 derajat. Sampai ada pemain yang pusing, pemain Inter kalau nggak salah. Pusing dia diganti. Belum stormy weather-nya. Diberhentikan sampai 2 jam, nggak make sense, nggak ada pertandingan diberhentikan sampai 2 jam itu. Jadi memang mereka melanggar segalanya. Lu tahu dulu itu FIFA punya aturan, negara lu atau klub lu apapun, prize money-nya sama. Oke? Sekarang mereka melanggar aturan sendiri. Jadi dari apa namanya? Ya dalam istilah Belandanya start health. Jadi kalau lu mau mulai lu dapat duit dulu. Apa istilahnya? Oh, ijon. Apa? Duit untuk partisipasi. Oh, DP apa? Bukan fee. Ya. Jadi lu mau ikut lu dapat fee. Ya. Biasa itu kan dipukul rata. Sekarang 58% ke 12 klub Eropa. Sisanya 42% ke Asia, Amerika Latin. 24 klub lainnya. Itu kan udah jomplang. Ngerti nggak? Ya. Untuk menarik orang. Jadi mereka melakukan segalanya agar nonton yang paling kocak itu ya Inter Miami match pertama ada Messi. Oh ini pasti rame. Tiket jual 20 ribuan. Orang sana bilang, lah memang tiap Messi main yang nonton ya 20 ribuan. Average. Nggak bisa. Stadion 60. This guy harus gandeng ISO Speed. Notabene influencer, nggak ngerti bola, nggak pernah main bola, di usia masih sangat muda. Oke, merendahkan diri sampai harus gabung untuk naikkan. Tetap nggak laku. Akhirnya beli 1 dapat 4. Jadi 1 yang $17,5 jadi dapat 5. 1 tiket cuma $3,5 hanya untuk ngisi stadion. Pertanyaan gua adalah lakunya di mana? Suksesnya di mana? Tell me. Di mana, Fer?
Kalau aku nggak ngelihat itu sukses ya. Sama juga sama Koci berarti ya. Lebih kepada ya FIFA itu gagal dalam marketing pun udah gagal kan, dalam sales pun udah gagal karena dalam promosi pun FIFA nggak bisa bangun brand, bangun pride dan bangun animo orang. Karena satu hal setelah musim selesai orang lebih nunggu bursa transfer daripada klub World Cup. Dan itu kayak kita semua tuh pengen klub World Cup itu cepat-cepat selesai karena gue pengen tahu siapa pindah ke siapa, siapa mau beli siapa, siapa mau beli siapa. Di sini seharusnya banyak yang nggak nonton pula. Iya, banyak yang nggak nonton. Dan di sini seharusnya FIFA itu belajar kalau memang goals mereka adalah success story atau goals mereka adalah bikin brand ini atau turnamen ini jadi sesuatu yang ditunggu, mereka gagal total. But kalau ternyata goalsnya bukan itu, nah ini matriksnya harus kita ubah lagi. Kita lihat dalam sudut pandang yang berbeda. Kalau goals mereka cuman untuk memuaskan investor, ya berarti bisa kita bilang investor puas, ini sukses. Karena kita lihat sendiri Arab Saudi benar-benar celebrate this turnamen loh. Yang mana kita tahu, ya mungkin kasar untuk diomongin, tapi FIFA sell out kan. Artinya FIFA benar-benar kayak tanpa tiding aling, tanpa keraguan lagi ngasih keberpihakan yang sangat-sangat luar biasa ke satu negara gitu. FIFA jual diri lah. Iya. Udah. Aku kan berusaha untuk bikin bahasanya lebih Educated. civilized gitu, coach. Bukan, gue lulusan Belanda kan, straight to the point. Nah, ketika ini kita lihat dalam perspektif seperti ini, yang mana sebenarnya ada banyak hal juga ya. Mungkin FIFA cuma punya satu-satunya jalan untuk menghamba dengan Arab Saudi, yang mana kita tahu itu merugikan Indonesia di kualifikasi turnamen ini, karena ini tim yang kita kalahin nih, ya kan? Kita punya peluang untuk menang, tapi ya kayak gimana lagi kayak gitu kejadiannya. Nah, kedua, FIFA sendiri apakah bisa dapat revenue dari situ? Dari yang udah Coach jabarin, tentu secara bisnis dan ekonomi enggak lah revenue dari casual bisnis atau daily bisnisnya sepak bola enggak. Tapi kan kita enggak pernah benar-benar tahu seberapa banyak duit itu mengalir kan. Apalagi ternyata diambil individu per individu. Nah sampai kemarin ini. Dan mereka nggak terbuka ya? Enggak lah. Nggak ada yang paksa mereka untuk terbuka, dan mereka nggak ada inisiatif untuk membuka diri kepada publik. Berapa pemasukan, berapa dana segala macam. Dan ngebayangin kayak gimana sebuah negara karena dia bisa invest besar-besaran, diuntungkan sebesar-besarnya, entah dari turnamennya, entah menuju Piala Dunianya, bahkan kualifikasi Piala Dunia sekarang. Tentu FIFA harus digugat untuk hal ini ya. Setuju. Kayak kita tahu kalau nggak beres ya itulah ya. Kita ngerasa Sepp Blatter tuh udah paling busuk. Nah di sini Sepp Blatter pun komplain. Orang kayak Sepp Blatter pun bisa komplain gitu kan, lucu sebenarnya. Dan yang lebih kocak lagi, Fer, gue baca FIFPro itu melontarkan kritikan keras. Iya. Itu kayak macan kertas. Lu kalau mau protes, action. Yang namanya serikat itu action, nggak cuman protes. Oke? Artinya lu punya wewenang untuk nggak usah gabung, nggak usah main. Ya kan serikat gunanya itu ya. Ya, nggak berani ngomong doang. Jadi kita lihat berapa yang duit yang beredar yang di bawah meja. Itu udah gila itu. Di situ angkanya mungkin nggak kebayang ya. Iya, dan tekanan untuk klub-klub besar yang jadi market magnet ini kan juga besar ya. Tekanan dalam arti mereka pasti disiram kan. Lu harus ikut dengan squad kayak gini gitu. Karena tahu sendiri kita nggak bisa denial, sepak bola itu fanatismenya, kesukaan masyarakat golongan mudanya itu jauh-jauh berkurang dibandingkan era sebelumnya karena pilihan jadi jauh lebih banyak. Nah, sebenarnya yang sangat disayangkan adalah ada lo model bisnis atau ada lo best practice contoh untuk sepak bola itu bisa adapt sama zaman. Contohnya F1 lah. F1 kan sekarang gila banget promosinya. Gila banget marketingnya, gila banget salesnya. Muncul film Brad Pitt pula yang main ya kan. Lo tau Fer, gue ke Las Vegas bulan April kemarin. Las Vegas, gue udah berapa kali ke Las Vegas kan. Turun di airport. Iklan gede tau apa? Louis Vuitton. Louis Vuitton gak pernah melakukan itu. Karena mereka merasa dirinya udah dicari. Luxury lah. Ya, nggak perlu iklan-iklan. Mereka bikin iklan asli dari ujung sampai ujung. LED Louis Vuitton. Gue sampai kaget, Louis Vuitton sampai beraninya
masuk ke, dan sebelum musim dimulai mereka sudah bikin seri kan yang di Netflix itu. Semua pemain di interview, lihat aktivitas. Jadi mereka lebih paham soal marketing daripada si Gianni. Infantino. Orang mana itu? Tali, apalagi Nggak, temen-temen lu berdua. Tapi gini Fer. Ini menarik nih. Tadi si Koci bilang soal gue ini sebagai komentator nggak pernah merasa punya kompetitor gitu. Apa mungkin itulah dampak dari tidak adanya kompetitor dari FIFA ini sebagai ownernya sepak bola gitu. Ya memang nggak ada. Kan ini monopoli market nih. Banget. Kalau di ekonomi kan bisa kita sebut begitu, Fer. Tapi kan dualisme atau ini kan kita bicara organisasi. Ya. Kalau pengelolaan organisasi ini dipecah-pecah, maka sinergi dan kesinambungan industrinya juga bakal fatal nih. Anggaplah FIFA itu kan perannya bukan sebagai seharusnya ya, bukan sebagai orang yang nyari duit, tapi koordinator, Regulator. Iya. Sehingga mereka menjalankan tupoksinya dengan benar. Ini jadi pemain juga kawan. Iya, nggak bisa kalau lu masuk, lu juga jadi pemain. Ya contoh paling gampang Pertamina lah. Lu regulator nih, tapi lu pemain juga. Ya ujung-ujungnya kayak gimana? Yang rugi apa? Konsumen juga. Ketika ada pilihan harga yang lebih murah dengan mutu yang lebih bagus, nggak bisa karena regulator dikalahkan di sini. Ya sama kayak UEFA dipaksa tarung dengan FIFA, tapi tangannya keikat kan? Ya. Itu yang nggak bisa benar-benar fair, dan emang seharusnya justru jadi pertanyaan kita sendiri. Apa tujuan FIFA sebenarnya? Apa mereka mau nyari duit atau mereka mikir? Oke, gue kasih jawaban bisa nggak? Atau mereka mau bikin sepak bola itu relevan lagi? Gitu. Ya. Nggak jadi. Pertanyaan lu kan kenapa FIFA memonopoli ini match? Jadi ada Memonopoli sepak bola. Ini yang diprotes sama ISL kan. ISL merasa sepak bola itu untuk rakyat, bukan hanya bukan dimiliki oleh UEFA. Mereka kekas dan mereka menang. Bahwa lu nggak boleh. The problem is stakeholdernya itu nggak mau berubah. Karena yang punya suara itu stakeholder, negara-negara, bahkan negara-negara besar. Mau tetap Infantino lagi, Blatter lagi, apa. Masa sebelum Infantino, organisasi sebesar, yang lebih besar daripada PBB, presiden cuma 2, Joao Havelange sama Sepp Blatter. Kan gila itu. Karena mereka nggak ada yang maksa mereka untuk, dan itu dilakukan PSSI dulu sebelum zaman sekarang ya. Nggak perlu kita buka, kita nggak dapat duit dari PSSI kok, dari pemerintah. Nggak ada korupsi-korupsian kan. Jadi nggak perlu kita buka, dan itu dilakukan UEFA, FIFA. Emang kita tahu gajinya Severin sama Infantino berapa? Gak ada yang tahu. Sampai ada berapa orang ditangkap sama FBI, baru kelihatan. Bobroknya Baru kelihatan bobroknya, duit mengalir yang nggak ada apa namanya, dia hitam di atas putih. Jadi kalau kita lihat berarti klub-klub ini jadi komoditas dong ya. Komoditas. Dan FIFA ini ya sebagai usernya itu Arab Saudi nih dari konteks yang kita bicarakan tadi nih. Kalau primary usernya ya. Kalau Blatter bilang, ini omongan dia ya, FIFA udah menjual diri ke Saudi. Dari orang yang sudah menjual diri ke kekayaan gitu ya. Iya, dari orang yang bilang gitu. Karena sekarang jangan kaget, Aramco itu sudah jadi sponsornya FIFA. Tambah satu lagi, PAF. Masuk lagi, jadi 2. Nah, si Infantino ini kan ngelihatnya cuma dolar. Makanya banyak cara dilanggar demi fulus. Nah, itu masalahnya, apa urgensi FIFA untuk mencari uang? Duit. Iya, apa? Memperkaya diri sendiri. Karena seharusnya kalau ada yang harus diubah, mereka harus berhasil bikin sepak bola itu relevan, bukan? Betul. Tapi yang mereka lakukan selama ini adalah kayak gimana mereka dapat duit sebagai sebuah regulator, satu organisasi yang regulator ya. Betul. Kalau klub dapat duit nggak apa-apa kan? Iya. Alasan mereka untuk membangun sepak bola di dunia. Pertanyaan gue sekarang, 10 tahun terakhir deh, 20 tahun terakhir, negara yang kecil, emang mereka jadi gede? Emang negara yang berkembang? Contoh, Nepal, Bhutan, Timur Leste, Myanmar.
Myanmar, Zimbabwe. Nggak ada tuh negara-negara kejutan muncul ya. Nggak ada. Nggak ada kayak Senegal Karena they don't 2022. care. Yang dibutuhkan hanya suara. Pada saat voting, maka dari itu gue bilang, mereka harus, kalau mereka benar-benar peduli dengan bola, bikinlah kayak di PBB. Ada berapa negara yang punya veto rights. Dewan Keamanan Dewan, gitu, ya, misalnya kan. Dan negara yang punya kontribusi besar terhadap dunia sepak bola, Brasil, Argentina, Spanyol, Italia, bla bla, itu masuk ke sana. Dewan Keamanan sepak bola. Dewan Keamanan sepak bola. Jangan one man one vote. Untuk gue lucu kalau one man one vote. Karena yang terjadi sekarang nggak maju-maju. Kenapa? Ya suara Brasil sama Timor Leste sama satu. Sama Nepal sama satu, sama Zimbabwe sama satu, dan mereka nggak ada intensi untuk berubah. Ya sehingga check and balancesnya nggak berjalan kan. Jadi kita pertanyakan negara besar kayak Belanda, Jerman, kenapa mereka tetap pilih Severin dan Infantino? Kan harusnya bisa diveto itu. Bikinlah perubahan yang nyata. Ya karena mereka nyaman juga, Coach. Karena mereka nyaman juga, betul. Karena mereka nggak mau ada kayak badan yang bisa membuat dualisme. ISL aja diobok-obok tuh. Ya. Padahal terserah klub dong mau ikut ISL atau enggak. Iya kan? Karena sepak bola bukan milik lu. Bukan milik UEFA, bukan milik FIFA. Milik rakyat pecinta sepak bola di dunia. Ya tapi kan orang mau bikin regulasi nggak boleh. Tapi kan faktanya kan itu milik FIFA, Coach, sebenarnya. Apa faktanya yang terjadi ya, bukan yang benarnya yang kayak kata lu itu gitu. Bukan faktanya, karena FIFA memiliki begitu banyak suara yang mendukung mereka sehingga mereka semena-mena melanggar segala etika yang dari dulu sebenarnya sudah cukup dijaga. Itulah dari dulu gue selalu anti FIFA. Bahkan oleh Sepp Blatter sekalipun ya. Ya. Fair, lu percaya nggak percaya? Sebelum Sepp Blatter ditangkap, gue udah bertahun-tahun koar-koar. Ini pasti kena nih. Enggak. Gue bilang, ada apa? Kenapa UEFA nggak mau membuka pembukuan mereka? Yang waktu itu Platini ya di bawah dia. Platini di UEFA. UEFA, Ya. Sepp Blatter FIFA. Ada apa? Kenapa organisasi sepak bola besar dunia tidak mau membuka pembukuan mereka? Kan lu mengaku diri lu demokratis, mengaku diri lu terbuka. Bukalah, biar kita rakyat dunia yang cinta sepak bola ini tahu semua. Respect, unity, diversity gitu kan. Nggak pernah dilakukan. Equality gitu. Jadi kan tagline-nya kan begitu-gitu kan FIFA kan. Belum soal Rusia bisa di-ban tapi Israel enggak. Iya, itu yang tadi Kan lucu gitu. yang jadi sorotan adalah azas keadilannya itu udah mulai berkurang dan bahkan ditunjukkan terang-terangan. Mereka punya standar sendiri. Iya. Mereka punya standar sendiri. Dan gue kira juga kedekatan dengan Arab Saudi ini ya kayak kedekatan kalau lebih luas lagi ya Middle East. Itu kan benar-benar bisa terlihat dari Bahrain versus Indonesia itu kan kayak Koci bilang yang udah nonton bola dari tahun 50 ini kan. Nggak ada itu pertandingan bisa nambah segitu panjang. 50%. Iya. Iya. Nggak akan ada dan FIFA bisa melakukan itu gitu loh. Apalagi yang bisa dia lakukan? Mustahil. Kalau kita mustahil sekarang akan ada kondisi Arab Saudi nggak lolos Piala Dunia tahun depan. Itu prediksi lo tuh. Iya. Itu bukan prediksi, itu spoiler. Kan? Karena melihat gelagat dan tingkah laku FIFA belakangan ini ya, yang mana mereka benar-benar sudah tidak ya balik lagi. Bahkan itu udah nggak malu-malu lagi dilakukan. Nggak malu-malu. Udah hengki-pengkinya tuh di depan gitu. That is the point. Gimana sebuah negara bisa punya 4 klub dikasih duit unlimited untuk beli pemain? Lu punya rasa sportivitas nggak? Contoh Neymar. PSG mau Neymar. Wah, kalau PSG beli Neymar bukan masalah duit. Kan mereka termasuk pembelian dalam pembukuan dihitung. Ya. Gini aja deh, lu buy out. Lu kan ambasador Qatar Piala Dunia. Gue kasih lu 400 juta, 500 juta. Lu buy out klausul lu di Barca 222.
Neymar sendiri Barca gue mau pindah ya, gue buyout klausul gue 222 nih, ambil. Dia pindah dalam pembukaan free transfer. Gila emang. Dalam pembukaan free transfer. Sehingga mereka bisa beli pemain lain. Kan edan. Dan kita cuma diem nonton doang. Siapa yang protes? Kagak ada. Makanya nggak kena financial fair play. Nggak kena. Karena dia buyout dari dirinya sendiri. Kan lucu gitu loh. Dan seharusnya kan jadi penyelidikan ya hal-hal kayak gitu. Ini kasus yang semua orang tahu, Fer. Bukan secret lagi. Ini udah publicly di. Tapi karena kaitannya dengan Middle East, makanya nggak ada yang berani protes. Karena protes dikit bungkam. Penunjukan Saudi yang gue tadi sebut, oke? Sole candidate. Sebelumnya itu Australia nongol. Saudi masuk, Australia mundur. Nggak make sense. Lu kalau berani mencalonkan diri lu, berarti lu udah siap. Dan kita tahu Australia pun di Sydney 2000 tuh bagus banget kan. Australia punya segala facility. Iya, cukup banget. Dari stadion, infrastruktur, penginapan top world class. Mereka punya banyak event level dunia. Bahkan tim sepak bolanya juga bagus. Tim sepak bola untuk level Asia ya. Untuk level Asia. Iya. Ngerti nggak? Tempat pensiun Del Piero, Del Piero pensiun di India. Iya. Di India dia selain. Nah, artinya kenapa Australia mendadak mundur sehingga Saudi menjadi sole candidate, satu-satunya kandidat, akhirnya ditunjuk calon tunggal ini. Iya. Kan nggak make sense. Ya karena ya itu amplop yang bermain. Nah, ini menarik nih coach. Tadi kan kita ngomong Saudi. Ini kaitannya negara yang paling dekat, US. Bang Ari punya tough soal Donald Trump nggak dalam sisi politis dan yang dia lakukan di klub World Cup itu? Menurut lu Bang? Iya, kalau gue lihat sih itu ya Trump kan memang pedagang kan. Memang urusan nama Saudi ini memang sure betul kawan ini. Sure kawan kan dari dulu kan. Kan nggak mau panjang-panjang kan. Iya itu kan? Trump banget itu. Trump job pertama dia. Dari Saudi? Bukan. Waktu dia pertama kali menjadi presiden sebelum Biden, dia itu memaki-maki negara Timur Tengah. Oke. Mendadak dia ke Saudi. Saudi itu kan punya dance yang budaya mereka kan. Ya, pakai pedang-pedang gitu ya. kan. Ikutan happy lo. Lu maki-makinya kok lu mendadak happy, tau kenapa? Karena mereka baru deal 800 juta beli senjata dari Amerika. Jadi kenapa perang itu dibiarkan? Padahal kan ada satu negara dominan yang bisa wipe out negara lain kan? Iya. Ya karena bisnis senjata kan. Lu juga berpikir kayak gitu soal Trump di sana? Iya, Trump kan Arab Saudi kan ini yang harus kita ketahui, Arab Saudi itu aliansi atau sekutu Amerika Serikat yang harmonis tapi nggak yang transparan banget gitu loh. Nggak eksplisit gitu. Betul. Makanya kalau dipikir-pikir aksi represif atau aksi yang dilakukan Israel ke Palestina itu sebenarnya sekelilingnya kan negara Jazirah Arab semua, tapi kayak nggak ada yang peduli. Oh, bombing terakhir di Gaza itu di Mesir malah ditutup loh jalurnya. Kan edan sebenarnya. Jadi kan sebenarnya pengaruh Amerika segede itu dan bisnis paling laku di situ senjata. Iya. Dan Trump memang mengimpres itu, makanya dia dengan Saudi nggak ada masalah dia. Dan menikmati betul di panggung itu kan. Iyalah. Karena tahu ini kawan punya event kan. Jangan Saudi. Baru tadi gue baca di koran Belanda, Trump akan supply senjata ke Ukraine, tapi yang bayar Eropa. NATO ya? NATO. Trump. Ya, apalagi bisnis ya sekarang. Iya. Paling gila. Karena mereka lagi defisit dari 3.000-an ke 5.000 miliar US. Homeless makin banyak. Iya. Segregasi makin kencang. Teman-temanku yang dari Yale, dari Ivy League di situ tuh bingung, pulang nggak bisa, pulang sulit. Mau berangkat juga akhirnya. Kuliah di Harvard disuruh keluar. Iya. Orang gila ini. Dan tuan rumah Piala Dunia 2026 pula. Iya. Dan aku ngelihat Piala Dunia 2026 ini jadi suatu sensasi yang luar biasa dan kondisi yang sangat-sangat unpredictable ya. Geopolitik kita lagi kayak gini, ditambah lagi mungkin ketika Indonesia masuk bisa aja ada side event yang terjadi di tahun 2026. Oke, bukan di Indonesia tapi dimanapun. Ingat gak? Ini sempat ngomong di podcast atau enggak aku lupa. Tahun 78
ketika Argentina menang. Ya. Ini Lawan terjadi junta kan? Juta militer. Lawan Belanda. Lawan Belanda. Yang katanya pemain Belanda itu diancam. Ya. Johan Cruyff nggak boleh berangkat sama istrinya. Makanya dia nggak ada di 78. Jadi mereka punya kebutuhan Argentina harus menang, selebrasi, melemah, Ya. Dan 2026 dengan semua yang serba nanggung ini, ngambang ini kan, konflik manapun ngambang. Gue itu somehow happy mainnya di Amerika. Karena kita tahu kenapa mainnya. Karena kita tahu Amerika itu rajanya entertainment. Mereka bisa bikin pertandingan ini menjadi show yang luar biasa. Oke, dari sisi itu mereka sudah biasa dengan event-event seperti ini. Dan jangan dipungkiri juga Piala Dunia 94 salah satu yang tersukses. Salah satu tersukses, betul. Penjualan. Dan sekarang teknologinya lebih maju. Dan lagu Piala Dunia 94 aja kita masih ingat sampai hari ini kan. Gimana? Ole. Itu 98 Bang. Itu Ricky Martin. Bukan itu Ricky Martin. Ole. Oh ya itu 94. La Vida Loroca. Iya, sorry. Ale itu baru 98. Iya kan? Iya kan? Iya. Enggak, Ole itu bukan pelatihnya MU. Striker timnas. Striker. Ole itu. Ole. Jadi orang tua kayak gitu ya, Jok. Jadi gue happy aja di Amerika karena New Jersey itu jauh stadionnya. Oke. Jadi lu harus naik mobil ke sana. Tapi mereka pasti siapin infrastruktur di mana itu terjangkau oleh. Dan nggak mungkin. Contoh aja. Nggak mungkin Amerika yang dibom kan? Nggak mungkin. Iya. Jadi aman-aman aja. Pertanyaan gua, lu kan terakhir ke New Orleans kemarin. New Orleans. Ya, terus ke Vegas juga. Ya kan? Lu selama lu ke Amerika pernah nonton bola nggak di Amerika? Enggak. Enggak, let me tell you something. Gue bisa memisahkan antara liburan dan kerjaan. Nonton bola itu gue hobi kerjaan, tapi gue nggak mau diganggu pada saat gue liburan. Berarti lu nggak nonton bola sama sekali. Tapi kalau liburan ke Eropa lu nonton bola kan? Gue nonton kalau seandainya. Gue terakhir tahun lalu ke Barcelona. Barcelona lagi main Champions League tapi di Olimpico, bukan di Camp Nou kan? Olimpico stadionnya jauh, stadion tua, lawannya gitu, gue nggak nonton. Karena untuk gue, ya gue lagi liburan. Karena stadion tua ini berpengaruh juga, Coach. Iya, bener. Gue lagi liburan. Yang gue mau adalah gue yang menikmati liburan gue. Once in a while gue nonton kayak Arsenal, Barcelona itu gue sekali-sekali aja. Tapi sisanya gue nggak nonton. Kayak di Amerika itu kan banyak event. Bahkan bini gue paksa, lu kenapa nggak mau nonton New York Knicks di Madison Square Garden kan? Dan itu nggak jauh dari hotel gue lah. Nonton aja, gue lihat tiket nggak jauh, nggak mahal, $90-100 dapat. Gue pikir nggak lah. Gue mending nongkrong di Center Park daripada rame-rame. Tapi tim lo emang Knicks. Gue nggak ngerti basket. Gue ke Las Vegas pakai topinya New York Yankees. Ternyata supir taksinya lagi dengerin New York Yankees di radio. Dia cerita bla bla bla. Gue bilang sorry, gue turis, gue nggak ngerti baseball sama sekali. Enggak, Yankees sih ini ya. Jadi gue punya berapa jersey baseball? Ya karena suka aja. Oh, lu disaka Yankee gitu. Iya. Ya, tapi poin gue adalah, lu kan tadi bilang bahwa Amerika bisa menjual semuanya sebagai entertainment gitu. Ya, lu sendiri ke Amerika kan nggak pernah nonton sport kan? Nggak perlu sport kan banyak entertainment yang lain. Gue nonton opera, gue nonton Broadway, gue nonton konser. Gue ke New York nggak pernah absen nonton opera. Nggak pernah absen nonton Broadway. Ke Europe juga gitu? Ke Europe justru nggak. Loh, bukannya akarnya di situ, Coach? Oh, ke opera iya. Ke terakhir itu gue ke Vienna. Gue nonton opera di situ. Nama anak kita tuh ada semua unsur Vienna ya. Nama anakku Amadeus. Oh ya. Iya. Nama anak gue Vienna. Nama anak gue Anak Coach sebenarnya banyak tapi sulung semua. Gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan lu.
entertainment itu banyak, nggak harus Iya, sepak tapi bola. apa yang lu expect dari Amerika akan entertainment di 2026 sementara lu selama ini nggak pernah mengkonsumsi produk sepak bola atau olahraganya Amerika yang lu anggap punya sisi entertainment itu. Oke, karena Amerika punya reputasi bahwa entertainment itu nomor 1 di dunia dan mereka membuktikan juga di basket dan lain-lainnya. Jadi gue nggak concern soal itu sama sekali, nggak concern. Berkali-kali gue ke Amerika dan gue menikmati faktor entertainment tapi tidak di sepak bola. Maka dari itu gue yakin mereka pasti bisa. Ya, tapi kan nggak ada di sepak bola kan berarti kan? Enggak. Bisa jadi. Cuman Enggak, kalau sepak bolanya tahun depan kan. Tahun depan kemungkinan besar gue ke Amerika nonton Piala Dunia. dan mungkin salah satu pertimbangan kenapa dealnya Messi itu sangat gampang bridging ke situ juga kan. Messi udah di penghujung karir, main di Amerika Piala Dunia. Dan aku juga cukup optimis kalau Amerika itu bisa menjual Piala Dunia ini dengan baik karena balik lagi ada influencer itu kan bikin liganya sendiri mulai banyak tuh di luar FIFA tuh kayak Baller segala macam dan rame semua walaupun mainnya acak adut. Jadi kayak mungkin si FIFA ini kemarin mendekati influencer itu benar ya walaupun belum kerasa efeknya yang masif banget tapi seenggaknya mereka udah mulai tahu nih. Mulai tahu, betul. Ya, itu udah bagus lah mereka ya. berani ambil first step bahwa kita nggak bisa mengabaikan influencer. Makanya bisnis bola ini shifting. Kalau lu nggak bisa ngikutin perubahan dari teknologi dari konsep berbisnis dalam dunia sepak bola ini, lu akan ketinggalan. Sepak bola itu bukan hanya pelatih dan pemain atau pemilik. Kuenya itu sekarang skopnya jauh lebih besar. Dan sekarang memang sport itu cenderung lebih dinikmatin kalau di US ya atau di manapun ya. Sport influencer itu jauh lebih menjual walaupun kualitasnya jauh lebih buruk. Logan Paul, Jake Paul, orang nggak nonton boxing tapi orang nonton boxing influencer. Dan mau kita hujat kayak gimana pun laku kan. Laku. Nah, That's the point. kalau FIFA itu beruntungnya mereka sekarang ada ISO Speed yang naik juga karena hal-hal seperti ini. Terus KSI yang juga emang sangat support ini. Logan Paul yang dengan prime-nya punya banyak klub. Artinya baik Amerika Serikat maupun FIFA udah punya senjatanya nih, weaponnya. Tapi gimana mereka nge-utilize ini yang jadi pertanyaan selanjutnya. Kenapa demikian? Karena ya pada akhirnya sampai sekarang itu di Indonesia pun di sosial media pun kita tuh belum terasa hawa-hawa World Cup tahun depan. Dan salah satu pembunuhnya adalah klub World Cup itu juga. Kalau sebelum World Cup sebelumnya kita tuh 1 tahun udah dibangun tuh hype-nya nih. Kita bakal diperkenalkan siapa penyanyinya nanti, apa aja stadionnya, mulai ada show maskotnya. Sekarang nggak ada. FIFA berusaha mungkin nanti aja disimpan, kita fokus di klub World Cup. Akhirnya udah kehilangan opportunity cost, bro. Bahkan ekonomi, kehilangan waktu itu mahal sekali. Betul, itu nggak bisa kita beli lagi. Kita beli lagi. Nah itu juga salah satu poin di mana klub World Cup ini ternyata dia punya nilai atau punya harga, punya cost yang sangat mahal ketimbang Piala Konfederasi yang sebenarnya jauh bisa dinikmati karena orang bakal ngelihat nih negara ini bakal mainnya kayak gini dan lebih sedikit dan hanya tim-tim bagus yang tampil. Betul. Ya gol Roberto Carlos kecuali itu kan, Auckland City lah itu untuk pelengkap. Golnya Roberto Carlos tahun 97 itu kan Konfederasi tuh yang pisang itu. Tapi gini, Fer, gue mau nanya agak politis nih, ya. Terkait World Cup 2026. Menurut lu ini udah dirasakan mungkin oleh banyak orang nih sekarang. Yaitu ngurus visa Amerika kan makin sulit. Gue syukur-syukur gue udah punya visa sampai 2029 masih hidup nih visa. Gue sampai 30. Ya, lu kan lebih paten. Nah menurut lu ini juga akan berdampak nggak sih terhadap hype-nya World Cup nanti dengan apakah Trump-nya akan melunak dengan situasi ini mengingat ini hajatan kawan sendiri gitu ya, atau akan tetap kekeh dengan American visa standar yang USA visa standar yang benar-benar susah. Waktu gue antri visa aja banyak banget yang ditolak gitu, Fer. Gue punya hipotesis menarik nih. Justru apa yang akan terjadi di tahun 2026 dengan track record Trump juga yang yang puritan sekali neolibnya ya. Pasti dinaikin. Dan Trump itu kan basisnya cuma supply and demand aja. Demandnya banyak, kenapa nggak gue naikin? Itu policy-nya. Yang dinaikin apa? Tarif visanya untuk negara lain. Tarif visanya. Tarifnya. Mungkin ngurusnya regulasi ribet. Tarifnya. Lu tahu ada 34 negara yang di-ban.
Iya, dan nanti di bandnya kan sampai sekarang itu masih bertahan kan, Iya. nggak ada tindak lanjut kan. Oh, ini kayak perang tarifnya dia juga, dia iya, pakai sistem visa kan kayak iya. gitu juga. Dan dia tahu orang nonton bola mau keluar negeri berarti daya belinya tinggi dong. Iya benar benar. Itu make sense. Make sense banget. Itu Trump banget tuh. Trump banget. Iya, Itu iya. pasti akan terjadi, kemungkinan besar akan Ya, terjadi. ini bacaan lu lah ya, Iya, melihat pola dia melihat ya. polanya dia. Iya. Tapi dengan tetap- band dengan pengecualian nanti lu bayar sekian untuk tarif visanya. Oh iya, iya, dia dagangin aja kan. Nggak, gua rasa nggak sejauh itu karena tetap ada beberapa negara yang pasti akan di-ban. Contoh Iran. Oh iya, itu pasti enggak. Itu Kalau pasti Iran di-ban. masuk Piala Dunia gimana? Pemainnya dapat visa, penontonnya enggak. Ini Iran ini udah jokes ikut Piala banget Dunia. loh, Nggak, that's the truth. coach. Bener itu. Masa diaspora Iran juga belum tentu Kan tinggal di sana. Iya, maksud Itu gua beda. Dan Nggak, bisa yang jadi loh. dari Iran Bisa itu jadi di-ban, loh. itu nggak bisa dapat visa. Kalau eskalasinya makin memuncak Iya. sekarang Iya. sekarang lagi tengah, Irannya yang di-ban Iya. dari FIFA. Kayak Rusia. Iran sudah di-ban sama Amerika, tapi pemainnya boleh dapat visa untuk main di sana. Tapi kan ada Penontonnya enggak. kemungkinan dia di-ban secara tim nasional kayak Rusia, coach. Kalau eskalasi meningkat ya. Ya kan udah nggak. Gue yakin Iran nggak akan. Yang mengambil inisiatif ngebom kan Israel, bukan Iran. Iran membalas. Iran kan reaksi, Ya, bukan aksi. Totalitas ya. Iya. Dia Jadi membalas tapi banyak. Iran nggak akan melakukan itu karena Iran juga nggak tolol kan. Mereka juga tahu banyak yang dirugikan kalau mereka mengambil inisiatif untuk membom Israel. Karena di Iran itu sepak bola itu nadi juga. Iya. Ya. Jadi salah satu. Menurut lu Iran nggak mungkin dijual tuh? Enggak. Buat orang Iran harga visanya misalnya 4 kali 5 kali lebih besar gitu. Enggak. Kita lihat Trump lah mungkin. Tetap nggak bisa ikut. Itu kan Fansnya ya. iya bagi FIFA kenapa nggak turun nih untuk Enggak. fairness lo ini. Lu tim lu masuk Piala Dunia lu nggak boleh Nggak, nonton ke situ gimana? FIFA ini kan numpang di Amerika. Iya. Jadi mereka harus mengikuti aturan negara tersebut. Mereka nggak akan memperjuangkan Iran, Bang. Mereka bakal ngambil tindakan bahkan mungkin menjilat Amerika kayak Iya. Rusia itu. Contoh Qatar non alkohol. Ya udah kita bikin booth sendiri tertutup di sana lo bisa minum alkohol. Di luar lo nggak boleh. Mereka ngikutin aturan Yang LGBT itu juga kan kebijakan LGBT. Jadi mereka ikutin aturan. Ya mereka numpang kok. Iya. Dia nggak bisa ngasih ini dong ya untuk intervensi atau veto. Iya. gitu. Enggak feeling gue sih enggak. Trump orangnya keras. Dan ini Iran pula kan? Iran pula. Iya, bukan di negara yang dianggap oleh FIFA memberi manfaat banyak buat Kalau ada juga negara gitu. lain 50-50, Iya. kalau nggak salah Nigeria atau apa itu juga di-ban. Ini kan negara yang bisa lolos kan. Gue nggak tahu apakah udah lolos. Kalau seandainya mereka lolos, itu mungkin masih bisa dilepas. 50-50. Ya masih 50-50. Tapi kasus Iran bisa no. Yaman no. Tapi Yaman nggak lolos. Ini kalau kita Israel kemarin kan Piala Dunianya langsung batal kan? Di sini kan? Iya, karena kan negara Iya. kecil kan. Iya, maksud gua kayak gitu kalau lu harusnya pakai logika Israel kemarin di sini. Tapi beda case, Bang. Kalau di Israel itu adalah FIFA mungkin ngelihat ini partisipasi yang dilarang nih. Oh, oke. Iya, partisipasi yang dilarang, timnasnya yang dilarang itu nggak bisa, mereka udah fair and square lolos gitu, makanya kita cabut. Tapi balik lagi, itu kan hipotesis. Kalau diuji ke negara lain bisa jadi keputusan yang berbeda. Kalau misalnya Arab Saudi yang bikin regulasi itu, FIFA-nya mungkin manut. Iya. Iya. It's all about money. Iya. Indonesia ngasih apa kata dia? That is the problem, bahwa lama-lama aturan yang dibikin FIFA sendiri mereka langgar sendiri demi fulus. Jadi kontradiktif sekali kan semuanya. Sangat amat. Maka dari itu ya Double standar lah ya. kita itu bukan siapa-siapa. Kita cuma penonton, penikmat, dan kita hanya memberikan opini, di mana semua orang bisa memberikan opini. Ya kan? Cuman realitanya seperti itu. Maka dari itu untuk FIFA mau punya kantor di sini, pindah kantor, I don't give a. Gue suka umpatan-umpatan lu ini makin variatif. Baru kemarin Anda berjanji mengurangi itu karena makin banyak anak-anak yang menonton Anda.
Tolong di-blip ya. Blip. Ini demi penonton gue yang umurnya 8-10 tahun. Gue udah janji gak mau mengumpat kasar lagi, tapi ya ini keceplosan. Di situ ada anak kecil loh tuh. Ini gue keceplosan. Karena yang masalah Ben White itu masih viral. Ya mungkin beda negara beda treatment ya. Iya. Beda perlakuan ya. Beda perlakuan. Jelas. Itu terlihat sekali makanya. Itu kan sesuai dengan omongan Koci sebenarnya. Secara de facto Dewan Keamanan Sepak Bola ini udah ada di FIFA ya. Yang punya hak veto. Yang memberikan uang dan memberikan fulus gitu kan. Dan arahnya kemana gue gak tahu. Makanya somehow gue harap kita gak segrup sama Saudi. Iya. Yang paling bahaya Saudi ya. Iya. Ya bukan bahaya mainnya, kita sekali menang sekali kalah, seri, nggak kalah. Bahaya amplopnya, nggak bisa kita lawan. Dan they don't care, mereka benar-benar terang-terangan kok mainnya. Nah, kalau lu kan sebagai pelaku sepak bola juga nih coach, berpengalaman di international event juga. Apakah ketika lu bertanding ada keberpihakan politik kayak begini tuh signifikan banget terasa di lapangan, atau itu perasaan psikologis lu aja yang terganggu atau gimana? Enggak, sekarang kalau lu di lapangan nih di tambah bench, lama pemain sepak bola itu tambah internasional ya. Itu tambah harus ngikutin, harus berpolitik, quote and quote ya. Iya. Dalam arti ya ini contoh kecil aja ya. Gue pernah datengin Valencia kan. Orang Eropa itu kan ketat jadwalnya. Kita segini. Waktu itu kita di TV rights-nya itu RCTI yang beli. Mendadak Haritano bilang, saya mau makan siang sama pemain Valencia. Nggak ada di jadwal itu. Ya udah. Ngomong sama manajernya. Ini ada pemilik RCTI mau itu ditolak dulu. Akhirnya tahu kita Bang. Dia mencalonkan diri sebagai kandidat calon presiden Valencia. Ngomong ke Valencia. Haritano. Waktu itu lagi hobi naik bus itu kan Pak Ari waktu itu kan. Naik Kopaja gitu. Gue bilang ini calon presiden Indonesia loh. Kalau dia menang dia bisa jadi presiden. Langsung mau makan siang loh. Oke. Jadi klub juga nggak bisa tanpa ada negosiasi soal harga, soal duit. Nggak ada bayar ekstra gue. Oh gitu. Ya. Makanya tuan rumah itu seringkali diuntungkan bukan cuma soal audiens dan massa ya. Kita tahu Korea Selatan membuat suatu keajaiban di tahun 2002. Betul. Tapi kita lihat sendiri keajaiban itu enggak yang benar-benar keajaiban. Keajaibannya adalah Francesco Totti dijegal dari belakang dan kena kartu merah. Dan wasitnya setelah 8-9 tahun ngaku kalau disuap. Iya. Dan ketawa-tawa kayak kartelnya Ekuador namanya Brian Moreno. Iya. Dan itu terjadi bukan lawan Italia doang. Lawan Italia kan yang paling sensasional nih. Yang terjadi juga lawan Spanyol, lawan Jerman. Betul. Ya. Untungnya Jerman masih menang waktu itu. Nah, dan keuntungan tuan rumah seperti ini kan bukan di satu turnamen doang ya. Selalu muncul gitu loh. Artinya apa? Artinya hal-hal seperti ini nggak terelakkan, ditambah lagi sepak bola kan nggak lepas dari rumah judi. Bisa saja klub, organisasi, wasit tidak bermain, tapi pemainnya ke rumah judi. Iya. My friend, setengah dari klub IPL itu disponsori nama rumah judi. Itu jatuhnya judi online itu ya? Judi online. Iya. Sekarang udah online semua. Iya. Dan ya ada kecuali juga nggak bisa, harus tetap face to face itu. Bisa mungkin booking online. Iya, booking aja. Iya. Koci sok-sok bilang mungkin. Sorry, gue nggak pernah main gituan. Not my level. Nah, ya sama kayak ada konspirasi lucu-lucuan lah. Leicester menang itu. Leicester menang 2016. Salah satunya katanya ya ada kepentingan di situ di host bet itu. Waktu itu karena pas banget dia itu di bet terakhir, nggak ada yang masang, itu kan menangan Bandar semua kan. Ini kemarin Chelsea menang juga Bandar yang menang tuh. Nggak diatur Bandar, tapi Bandar yang menang. Ya, lu kenapa ya? Karena 90% dukung PSG. Melihat performa PSG. Melihat performa PSG. That's why
sepak bola itu tidak bisa diprediksi. Justru bisa Koci, karena aku 3 hari sebelumnya aku orang yang ngomong Chelsea menang. Enggak, lu beruntung aja lo. Alah. Apa Kita dasar buktikan aja Ya nanti. kan pilihannya 50-50. Kecuali lu ke kasino main roulette 1:36. Nah kalau pilih bener, nah baru gue salut. Aku tuh masih ada dokumennya coach. Euro 2021. Jadi sampai partai di final itu aku tebak Italia lawan Denmark. Dan itu pertandingan ketiga grup. Euro 2000. Kan 2021 kan. 2021. 2020 kan mainnya 2021 kan. Nah, itu tuh basisnya data coach. Yang salah itu gue kira Denmark bakal menang lawan Inggris di semifinal. Oh ternyata kalah. Ya, jadi data lu nggak bener dong. 2 meleset 14 benar. Ya terserah coach untuk bilang itu benar. 14 dari? Iya 14 pertandingan, 16 pertandingan, 14 benar, 2 meleset. Artinya nggak semua full kan? Betul. Contoh, gue prediksi Italia juara, oke? Iya. Dan terbukti, bilang gue nggak hebat, karena Italia beruntung 2 kali adu penalti. Itu di awal turnamen Sampai kan lu juara. prediksi itu. Sebelum bola ditendang. Iya, makanya. Iya. Sebelum Itu bola dia. ditendang. Iya, Sebelum bola ditendang bos. Itu masuk ke TV, itu beredar semua. Lu di banyak komen pandit waktu itu kan salah satunya lu kan yang ngomong gua Italia. Tapi itu kan beruntung karena lu menang adu penalti 2 kali loh. Tapi kan sebenarnya data itu kan bukan memprediksi masa depan akurat coach, tapi meningkatkan probabilitas kan. Betul. Untuk orang kayak lu ya. Kalau gue lebih menilai cara bermainnya.